Ada zakat profesi, beda. Ada zakat perdagangan, ada zakat profesi, itu hal yang beda. Zakat profesi itu adalah bukan dagang, tapi dia dapat keuntungan. Saya punya jasa, saya punya rumah sewaan. Itu bukan perdagangan, tapi saya dapat penghasilan. Namanya zakat profesi. Zakat profesi ulama beda pendapat. Yang pertama, pendapat yang dipakai di Indonesia itu adalah pendapatnya Muhammad Al-Ghazali, yang dia ngitung zakat profesi itu seperti zakat pertanian. Kenapa? Dia nganggap orang dapat uang dari hasil itu sama dengan orang tani. Setiap kali dia dapat panen dibayar zakatnya. Sama dengan orang yang kemudian kerja, maka dia setiap panen dibayar zakatnya. Maka kalau ikut pendapat ini ngitungnya per bulan. Total pendapatan saya per bulan berapa? Umpama jasa, total tiap bulan saya berapa? Baru itu dikali dengan 2,5%. Cuma ulama mengatakan nisabnya itu dari setelah dikurangi oleh biaya, bukan dari bersih, bukan dari kotor. Contoh, saya punya penghasilan saya 10 juta, tapi kan saya punya anak. Tiap bulan harus bayar sekolah, harus makan macam-macam. Maka kata ulama setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kalau perusahaan setelah dikurangi kebutuhan biaya operasional, contoh gaji karyawan, itu juga dikurangi. Dana entertain. Agak tahu dana entertain itu masuk kebutuhan pokok atau enggak, itu agak tahu. Dalam pengeluaran gitu. Nah, itu juga dimasukkan. Jadi kemudian total yang didapat dikurangi dengan biaya operasional. Meskipun nanti karyawan juga wajib. Contoh, saya punya perusahaan. Ada zakat perusahaan, ada zakat karyawan. Saya punya perusahaan jasa. Tiap bulan dapat keuntungan, dapat pendapatan 200 juta. Dikurangi biaya operasional gaji karyawan 100 juta. Ada yang dapat 20, ada yang dapat 30, macam-macam. Maka perusahaan ngitungnya adalah ngitung dia itu adalah setelah dikurangi dengan biaya operasional. Berapa totalnya? Kemudian dikali 2,5%. Untuk karyawan yang dapat penghasilan juga sama. Dia dapat 20 juta, dikurangi kebutuhannya dia. Dia juga dapat zakat. Jadi perusahaannya dapat juga melakukan zakat, karyawan yang menerima juga dapat zakat kalau mencapai nisab. Ada yang ngitungnya tahunan. Ini pendapat mayoritas ulama tahunan. Ya sudah, tahunan itu berapa satu tahun gaji saya, dikurangi berapa pengeluaran saya, baru dikeluarkan zakatnya. Kalaupun saya mengeluarkan zakat tiap bulan, itu namanya takjil, mendahulukan zakat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanian kayaknya nggak ada yang petani di sini, nggak akan saya bahas. Oke, ada yang mau tanya? Kalau oke, monggo. Kalau zakat perdagangan itu ngitungnya adalah total dari bersih, dari kotor. Jadi biaya itu nggak masuk. Jadi kalau jenengan zakat punya rumah, ya sudah dijual total berapa lakunya dikurangi 2,5%. Jadi pajak itu tidak mengurangi zakat. Pajak itu tidak mengurangi zakat. Tapi nggak tahu. Saya kemarin baca undang-undang itu ada yang mengatakan undang-undang itu bahwasanya zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan zakatnya, bukti zakatnya ini bisa digunakan untuk mengurangi pajak, untuk sebagai biaya, ya, sebagai biaya. Jadi, tapi kalau pajak tidak bisa mengurangi zakat. Jadi kalau jenengan menggunakan mazhab Maliki yang tadi setiap laku total 2,5%. Saya kira itu lebih ringan dibandingkan jenengan tiap tahun. Itu kan sudah enak, sudah menggunakan setiap kali laku. Tapi jangan dikurangi. Sudah ambil yang paling enak, jangan dikurangi. Jadi 2,5% dari total yang kemudian dijual. Ada lagi? Ya. Kalau seperti itu ya langsung total, karena sudah dikurangi biaya kan, sudah bersih. Okay. Total. Okay. Kalau jasa ya langsung total. Iya, makanya zakat perdagangan, zakat profesi berarti namanya zakat profesi. Ada lagi? Nggih, sampun nggih?
Dan moga manfaat barokah. Kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina nabiyina Muhammadun abduka rasuluka wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina nabiyina Muhammadun abduka rasuluka. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.